Free talentnya. Wah ini agak deg-degan ya, selalu ada arrow ya kan, terbuka. Ini 11-12 kayak hooknya Franco lah. Iya Selena sama Franco sama. Iya maksudnya 11-12 ya, rasanya tuh gimana cara ngehindar. Kalau aku sendiri kalau main tuh kadang suka gegeter badannya gitu buat ngehindarin arrow. Oh kalau gue tergantung. Kalau gue Tergantung. main tank justru gue gak kena-kena. Kalau main ME, main mid. Nah itu kayak udah mau ngindar pun malah kena. Oh gitu ya. Tapi di sini dia ada sebuah cut minion yang dilakukan oleh Trimar. Dihadang dengan ada diputus dari dong. Don, tapi ternyata dari Trimarnya langsung saja mengeluarkan Alecto final blow defensif. Tapi nggak akan ada Alecto final blow untuk beberapa detik ke depan. Tapi itu adalah sebuah space juga yang di-create, di mana ternyata ada turtle pertama yang berhasil diamankan untuk teman-teman dari pendekar. Wah setupnya cepet banget ya. Cepet banget. Itu turtle baru spawn udah ditungguin tuh. Karena Valentine tadi dari RRQ lagi clear ke arah bawah. Dari Oktanya, dia lagi nyari level 4. Sementara dari Trimarnya juga lagi nge-cut wave. Ya. Nah itu masih butuh waktu dan di waktu yang lagi di buying time sama Trimar itu langsung ambil turtle. Cepet banget sih pergerakan dari pendekar. Oke, dan sekarang udah mulai ada sneaky peeky. Wah arrow-nya numpang lewat aja. Violent sudah hadir untuk nge-babysit ke arah Pranata. Tapi Baymax sabar banget nih. Baymax dari tadi gak keluar-keluar rumput nih. Ya, sama masih dapat gold, dia sabar terus emang Sabar dia. banget. ini masih memantau dari arah kejauhan. Rafflesia juga udah hadir. Tapi ternyata dari Valentinanya, Octal sudah secure ke arah IMU terhadap satu buah Wave Dragon. Tapi lihat dari arah belakang yang nampaknya sudah dilakukan. Wave Dragon terconnect, membuat dari Valentina sekali ini tercicil juga lihat attack speed. Dan bahkan arrow-nya first blood tercipta di tangan seorang Speechless. Kedua orang dari RRQ terkena dengan Spare of Misery, kena knockback dan tertancap bareng-bareng. Wow, tumbang pun Fanny. Ini nggak ada buff ya, jadi ketika dia spawn nanti dia harus nunggu waktu untuk buffnya muncul. Ini bahaya banget yang kita tahu Fanny, early game ini harus agresif banget ngandelin steel cable-nya, ngandelin pergerakan dia yang cepat. Tapi kali ini kepres banget bahkan dengan Selena yang sekarang berani ada di bagian depan. Ini harus di reset dulu sih dari teman-teman RRQ dan disiapin lagi. Oke, dan sekarang dengan adanya sebuah ada Omo Venet juga dan Raffle King Pranata dipaksa untuk mundur tapi bakal coba untuk dikejar Trimar Trimar? Teji dan bahkan jump in lagi ke arah dalam membuat satu poin eliminasi. Pranata berhasil di pick off, Trimar berhasil untuk mundur bahkan tanpa adanya pertukaran, tapi Octa terkena dengan Dewa Dragon dan tertancap juga gak bisa kemana-mana. Tapi slowly is coming dengan ada Cutthroat berhasil untuk mendapatkan kompensasi atas tumbangnya sosok Baymax dan Rafflesia. Masih terlalu tebal untuk ditumbangkan, tapi di sisi yang lain ada yang dikejar di mana Violence terkejar oleh Iderman di sana. Ya, akhirnya tumbangin juga dan ini trade-nya jadi nggak terlalu worth untuk RRQ. Ya, karena di sisi lain buff-nya juga udah mulai dicuri, bakal coba dikejar mungkin slowly dengan energi yang masih banyak dan masih belum bisa mendapatkan targetnya. Kembali untuk jungle dulu untuk ngejar levelnya. Oke, dan dari Emblemnya nih Lim, udah bisa kita intip juga. Mungkin dari lari dari Karina. untuk marksman kemungkinan memang rata-rata banyak kayak gitu. Moskov enggak? Moskov karena punya blink mungkin ya. Blink dia kan cooldownnya cepet based on basic attack-nya dia. Dan mungkin dari Grok yang full lari dan full penetrasi. Ini bisa nyusul nantinya. Walaupun ya kita tahu Benedetta akan lebih dulu. Tapi bukan berarti Glocknya telat. Mungkin Glocknya bisa datang di waktu yang tepat juga. Bahkan flank dari Glock ini lebih bahaya loh. Dia punya damage. Ya apalagi dia punya area of effect juga ya dari stun 1,8 detik. Itu pasti bakal bisa memperkuat team fight. Tapi Octa yang berhasil untuk menghindari adanya sebuah Abyssal Arrow. Setup dilakukan menuju ke arah Turtle. Tapi ada satu buah flicker dengan adanya Slowly yang kali ini berhasil mengamankan Turtle yang kedua. Violence menarik dengan Omo Vended untuk saat ini. Rafflesia dipaksa untuk mundur. Tapi dari pendekar sekarang mereka nggak mau melanjutkan inisiasinya lagi. Karena sudah berpuas saja dengan adanya merelakan Turtle yang kedua. Iderman ternyata yang melangsak masuk ke area Purple Buff. Satu retribution berhasil untuk mendapatkan Purple Buff tersebut. Tapi Iderman kali ini berhasil untuk mundur terlebih dahulu tampaknya. Octa. Slowly kali ini tanpa adanya Purple Buff. Tapi satu buah backstep yang dilakukan oleh Trimar membuat Octa kali ini gak bisa lagi untuk bertahan. Don dengan mana yang gak terlalu banyak. Don dipaksa untuk mundur. Satu Abyssal Trap. Connect tapi masih terlalu tebal untuk bisa ditumbangkan. Masih aman untungnya ya, Donnya nggak tumbang juga. Tapi mulai terbuka nih map yang bisa dikontrol langsung sama pendekar. Mengingat dia punya Selena dan Abyssalnya kena dicakar. 1 poin kill di-secure langsung oleh Speechless. Dikasih jempol. Wow, ini arrownya sih tajam ya, Speechless ya. Ini Speechless main Selena juga sering juga dia main Selena. Memang dari dulu juga main-main Selena terus. Oh salah satu hero power ya. Walaupun dia di jungle, dia Selena juga main. Selena jungle.
biasa ada Serena jungle, kadang ganti role ya. Oh, Bukan, lihat itu arrow-nya lagi tuh kena harusnya. Itu double pick off ya. Karena di sini Rafflesia yang bersamaan dengan adanya Speechless. 2 pick off yang berhasil untuk mendapatkan 1 poin penting terhadap junglernya. Rafflesia mencoba tuh langsung saja dive in ke dalam 1 inner turret. Tapi memang Don kayaknya bakal mengurungkan niatnya dulu ya. Bermain saja secara aman, Rafflesia juga tahu ini nggak bakal bisa di instant pick off. Jadi akhirnya reset terjadi kembali. Masih nunggu Don sih dengan flicker sama wall charge-nya. Violence ada di bagian depan, fokusnya untuk clear dulu. Belum ada yang mau ngambil resiko dari keduanya. MR pun hanya poking-poking damage doang. Dia nggak berani untuk langsung buka Alecto sama Petri-nya dia selama itu memang bukan di posisi yang pasti. Yap, dan ini dia adanya muncul di mana Turtle ketiga. Turtle untuk saat ini masih so-so satu sama, tapi setup duluan yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari Pendekar. Karena kita bisa lihat dari RRQ, mereka lebih berfokus untuk bisa mendapatkan objektif ke arah outer turret di arah top lane. Ya di mirror dulu berarti ya. Dia nggak mau buru-buru dan ya slowly kembali menjadi korban bahkan Pranatanya. Wow, Pranata bakal dikejar dengan adanya bala bantuan juga Rafflesia. 1 injakan terakhir dari Jet Kundo membuat dari Pranata harus hilang untuk kedua kalinya. Dan keuntungan besar kembali terjadi. Turtle dapat 2 hero core dari RRQ hilang dan inner turret di arah bawah hancur. Topnya nggak hancur pun. Enggak. Ya ampun, banyak banget keuntungan yang bisa diambil ternyata ya. RRQ defense sekarang mid lane kali ini yang dicoba. Tapi hati-hati pick off dari Rafflesia sih ngeri. Wacar sekarang yang salah. Banyak source skill yang sudah kebuang. Dan ini ngebuka potensi top lane inner turretnya bakal ditabrak. Betul. Karena sekarang udah fokus ke arah atas ya. Walaupun sebenarnya ada Slowly yang coba untuk nge-defense. Tapi dia nggak punya purple buff. Pergerakannya dia bakal lebih terbatas lagi. Butuh kalkulasi yang matang. Karena mobilitas dia yang nantinya bakal diandalkan. Split push. Yang mungkin bakal jadi kunci. Tapi tanpa adanya purple buff itu sulit untuk dilakukan. Bener, Fanny depends on buff banget. Bahkan ya walaupun jago dan stun, wah counter yang bagus. Trimar dengan an eye for eye bisa nahan 2 Dragon curian tadi dari Okta. Woko bahkan dengan ada sebuah Wave Vended connect kepada 2 orang sekaligus ditendang lagi dengan ada 1 buah Wave Dragon, tapi nampaknya Idleman di sana menahan damage terlalu banyak sehingga dia nggak bisa lagi bertahan terlalu lama. Alecto Final Blow, Trimar sendirian di depan sana tapi nampaknya tidak akan di follow up berlebih lagi melihat adanya sebuah objektivitas yang diamankan oleh Slowly. 1 buah outer turret daerah bawah ditukar dengan purple buff yang dicuri di tangan Baymax. Mau nggak mau nggak sih untuk Fanny juga ketika dia paksa untuk melakukan fight di arah purple buff yang dia belum punya buff kan situasinya. Itu nggak bakal maksimal juga. Dia bisa jadi follow up memang untuk satu target yang kena inisiasi pasti. Entah itu dengan wall charge-nya down. Namun kalau damage-nya nggak cukup dia nggak bisa out lagi. Dia nggak bisa kabur dan itu bakal jadi bahaya buat Fanny-nya sendiri. Split push udah paling benar solusinya. Yap, tapi itu split push juga kurang optimal gitu. Di saat dia tersergap, dia butuh mengkalkulasikan energinya nanti. Kalau udah kejauhan ya, Fanny kalau udah sampai jauh-jauh banget dia mundurnya kadang habis energi kalau nggak ada purple. Karena lihat purple buff ini benar-benar gak dikasih sama sekali loh. Dan sekarang setup sudah dilakukan menuju ke arah Lord yang pertama. Bakal coba untuk diganggu dengan ada Guardians di Barret. Tapi itu dia 1 buah flicker yang bagus banget. Dan Wave Dragon menculik seorang Violence. Dengan ada Pranata kali ini memberikan damage balasan. Tapi dari Pendekar gak gentar untuk mundur. Mereka masih bisa mempertahankan agar Lordnya tidak terreset. Arrow-nya numpang lewat aja. Membuat efek kejut yang didapatkan oleh RRQ. Wow, mereka santai banget Lordnya, gak buru-buru langsung di-clear kali ini Don. Di bagian depan masih menunggu timingnya tepat, mungkin Retribution ataupun Watcher. Dan bisa diamankan oleh Karina. Kali ini fightnya langsung diungguli oleh Pendekar. Diacak-acak semua bahkan menyisakan Okta dan juga Pranata. Ini Slowly-nya ketancap terus loh. Pas banget ya. Selalu kena Spare of Misery yang akhirnya membuat pergerakannya gak maksimal. Tadi dia udah masuk, tapi di depan Lord dia di knockback. Itu kan sedikit ada efek stun kan? Iya, cancel juga itu. Yep. Wah, bagus banget. Memang timingnya, entah timing atau memang udah di set up mungkin Ul. Jadi Rafflesia ngeri banget sih cowoknya. inisiasinya ya. Iya. Flicker, entah itu flicker duluan apa sih, Jet Kundo flicker ataupun flicker 2 Dragon. Aduh. Nah lagi, itu dia arrow yang numpang lewat Pranata. Yang bahkan dia ada di paling belakang. Tuh nyaris loh. Aduh, dia lagi terbang aja kena relay. Kena arrow Fanny-nya lagi terbang. Waduh, ini benar-benar pressure demi pressure yang diberikan. Apalagi dengan keunggulan atribut ya pastinya. Dari segi item build dan juga 7.000 net worth.
yang diunggulkan oleh teman-teman dari pendekar. Membuat mereka semakin pede lagi untuk bisa memberikan pressure-nya. Dimana sekarang Lord yang berjalan di area bottom lane udah mulai tercicil pastinya. Tapi hanya ditukar dengan adanya satu inner turret saja di arah top lane. Arrow-nya ini bener-bener, ini kan skin yang epic ya. Agak bening gak sih? Yang bahaya kalau yang skin stun. Katanya tuh lele goyang. Oh lele lebih gede ya? Lelenya gini-gini Iya katanya sama bisa gede goyang. kan Iya. ukurannya. Yang paling jarang tuh Selena masak kan. Selena masak ada skin yang starlight Starlight ya. Selena masak. Tapi kalau dari item bisa kita lihat untuk Selenanya dulu nih. Karena kita bahas Selena dari tadi kan. Clock of Destiny Genius One. Ini make sure siapapun yang kena arrow-nya. Kalau itu memang contohnya adalah Kari ataupun Fanny ataupun Valentine. Dia bisa trade kalau dia mau. Itu sekalipun out position ya. Kalau nggak out position dia nggak harus trade sama nyawanya dia dan itu bisa di-kill. Karena compare-nya juga dari item-item 3 hero yang tadi udah gue sebut nggak ada defense sama sekali untuk magical ya selain dari boots. Dan untuk mid lane ya RRQ ya compare dari Speechless di mid lane. Dengan Enchant Talisman dan juga Genius One. Next itemnya ke arah Glowing One. Ini dia udah nyari damage banget. Emang perlu banget damage magical sih. Mengingat damage magical satu-satunya yang dimiliki sama RRQ ya cuman dari Okta. Oh, benar. Dan ini ngeri ya. Arrow kalau late game bisa kita asumsikan Selena ini nggak terlalu yang gimana banget. Maksudnya sebagai high ground defender juga nggak bisa gitu kan. Tapi dengan keunggulan yang udah mereka dapetin, ini impactnya akhirnya gede banget juga untuk mereka. Tugasnya RRQ memang sebenarnya nahan selama mungkin sih. Ya walaupun nanti late game kan Moskov sakit juga ya. Iya memang kan ada Kari juga sama-sama sakit lah paling enggak. Daripada sekarang Selenanya sakit gitu kan dan Oktanya ketinggalan item nggak bisa ngasih damage. Jadi kalah damage ya defense mau nggak mau untuk sekarang. Split push dari slowly berkali-kali ke arah bottom lane lumayan impact loh. Kali ini bikin visionnya lebih terbuka untuk RRQ dan Lordnya muncul. Udah langsung di setup juga sama pendekar. Yap, dan lagi-lagi slowly di sini kesulitan bergerak ya dengan tanpa adanya purple buff. Tapi Lord yang kedua sekarang sudah muncul di Land of Dawn. Bakal coba untuk dibuka visionnya terlebih dahulu. Tapi kali ini slowly bakal coba untuk mengambil ke arah purple buffnya. Tapi Speechless kayak udah tahu. Slowly bakal ngambil purple buff dan iya itu dia kena lagi satu arrownya dan bahkan di flicker follow up yang begitu baik. Wave Dragon membuat dari slowly kali ini menghilang. RRQ tanpa adanya satu sosok pemegang retribution. Lord ini bakal menjadi milik dari pendekar tanpa adanya kontes harusnya. Yes, 2 flicker sword yang memang mahal sebenarnya tapi itu worth banget tukarnya sama jungle. Gak ada retribution, Lordnya free ke arah pendekar dan untuk high ground defense mungkin kita hitung sedikit. Dari RRQ, purple buff belum diambil. Oke, ini bisa diambil juga jadi objektif tambahan, jadi keunggulan tambahan lagi dan ya Spiderman yang ngambil. Speechless tahu, slowly butuh purple buff dulu. Ya, pasti Fanny dan gak mungkin. lelenya tadi melewati 2 rumput kan, jadi mau gak mau kalau dia sembunyi di situ ya akan kena. Gak kelihatan loh itu. Gak kelihatan loh, tapi memang dari satu iron dengan adanya arrow lagi dan Lord yang ter-enhance kali ini sudah masuk. Dengan dari Petrify Gaming tapi Electavano belum masih bisa mundur tapi ter-shutdown di tangan Pranata. Hilang sudah nyawa dari Trimar Tezi untuk saat ini tapi dengan defensif yang begitu baik, hilangnya Trimar, base turret daerah tengah pun masih bisa dipertahankan. Iya. Terlalu dalam sih bisa dibilang dari Trimar juga. Wave Dragon dan Arrow. Dipukul mundur aja ya. Tadi kurang pas sih kalau tadi kena Arrow dulu Wave Dragon mungkin lebih bagus posisinya. Tapi ya gak ada masalah juga, gak ada yang tumbang selain Trimar yang memang tadi terlalu dalam menurut gue sendiri. Dan masih bisa di defense lagi nih sama teman-teman dari RRQ. Kalau kita lihat dari segi networknya. Perbandingan sekitar 12.000, ini bahaya memang. Tapi kalau bisa ditahan lagi nih lebih lama lagi ketika Karinya udah punya item. Siapapun yang maju ke depan itu bisa dipanis kecuali Karina ya. Karena Karina bisa immune dari basic attack-nya. Tergantung sama nanti magical damage dari Okta juga. Dan sekarang juga double buff udah dikasih ke Baymax nih. Ini bakal menjadi ujung tombak damage dealer terbesar untuk pendekar. Dan bakal jadi ini ya pas pam max pasukan pengaman Baymax semuanya. Bertahan semuanya tapi sebenarnya ini yang mengganggu juga adalah open vision dari Speechless. Dia nggak tumbang sama sekali, yang kita tahu dia adalah hero tabrak tapi lihat ada Spare of Destruction. Mencoba untuk membuka visionnya juga dan ia mencoba untuk peruntungannya mencuri ke arah purple buff. Kadang sering terjadi loh. Sering, soalnya kan biasanya nahan-nahan retri, tiba itu satu Spare of Destruction, dua tuh downin light. Kadang tuh lagi turtle, nahan-nahan retri kan mau rusuh. Tiba-tiba cus ada tombak, ada laser. Itu semuanya ya. memang bikin kalkulasi jadi buyar.
Kalkulasi jadi buyar. Tapi untuk saat ini dari Pendekar juga masih dalam keadaan menyerang ya. Dengan keunggulan network sekarang udah nggak jadi masalah ya dari keunggulan. Pasti Udah mulai item mirip. udah coba untuk diganti-ganti lagi, Ya. bongkar pasang dari itemnya. Tapi dari Pendekar mereka bersabar untuk menunggu Lord yang ketiga akan muncul. Tapi lihat dengan adanya slowly mencoba untuk menjalankan wave minionnya, mendorong sebanyak-banyaknya pastinya untuk bisa mendapatkan objektif. Dan open vision lagi-lagi. Violence ketahuan posisinya. Dan sekarang Okta, dia udah punya damage magic yang lebih pasti lagi dengan adanya satu buah Divine Glaive. Ya, ini bisa lah ya. Ada satu inisiasi yang bagus misalkan nih dari Don nanti di follow sama Okta. Satu mau bisa ditumbangin. Apalagi ya kalau misalkan kita lihat frontlinernya Benedetta. Memang Benedetta build-nya semi ya. Biasa ada defense-nya juga. Dan itu masih bisa ditumbangin karena ada physical damage juga yang kuat. Aduh, ini akhirnya enggak ya? Jangan gitu kan. Karena ada violence di situ yang siap juga. Tapi memang meresahkan sekali ini Lera. Tapi dengan adanya sebuah konsil dilakukan keberadaan. Tapi dia speechless langsung saja flicker untuk mundur ke arah belakang. Slowly hadir tapi ternyata itu adalah space juga. Dan pancingan ternyata dengan adanya Lord yang berhasil untuk dieksekusi oleh Idoman di sana. Iya dan bagusnya dari Speechless dia larinya nggak ke arah turret tadi. Dia larinya ke arah Lord yang bikin RRQ ini nggak boleh dia maju sembarangan ngikutin Speechless. Yap. Karena Lord ini kan udah dikuasai sama Pendekar dari sebelumnya. Karena Ada banyak setup. teman-temannya ya? Bener, teman-temannya bisa jadi ada di sana. Dan itu tadi kelihatan banget Ragus. Dari slowly kenapa tadi kabelnya telat. Karena dia pasti butuh vision dulu. Di bus yang ada di tengah ini ada orang nggak? Kalau ada orang dia tiba-tiba terbang kena 2F Dragon malah dia yang tumbang. Itu bahaya. Ya makanya flickernya buat nyari bala bantuan ya. Tapi lihat slowly ini juga terkena Jet Kundo agak sedikit tertahan ya pergerakannya. Dan bahkan saat ini dari Trimartezi masuk lagi dengan Light of Final Blow. Ada sebuah Abyssal Arrow lagi yang terkonek. Membuat dari Violence kali harus mundur. Tapi Rafflesia yang memakan damage dari Pranata terlalu banyak. Dipaksa untuk mundur dan akhirnya Pendekar mereka reset lagi. Dan gak mau terlalu memaksakan kehendak melakukan endgame nih. Iya, ini mau nggak mau. Karena clear minionnya juga lumayan cepat tadi. Dan damage dari Pranata sekarang sih udah harus dihitung lagi ya. Udah nggak kayak sebelumnya. Apalagi ada drop dari Don. Yang dia bisa counter initiate. Ataupun dia bisa ngebuka duluan nantinya kalau memang momennya pas. Ditambah Violence nih yang selalu nempelin Pranata. Kemanapun Pranata pergi. Sebelahnya ada Violence. Coba liatin dari tadi. Karena Pranata yang bakal diandalkan nanti ya. Iya, untuk defensifnya Pranata itu ya Violence. Dia punya dua sisi yang bisa nanti yang nge-stopin siapapun yang maju ke arah Pranata. Kecuali mungkin kalau ditabrak pakai flicker sama Chow itu kadang nggak sempat respon juga. Tapi tergantung. Kalau memang timingnya pas, inisiasi dari Rafflesia bisa di counter sama Violence. Oke. Tapi itu pun yang dilakukan oleh Pendekar. Mereka mempertahankan Baymax-nya. Sebagai ya udah ini udah late game waktunya para marksman bersinar. Tapi untuk saat ini dari RRQ mereka sabar banget sih. Mereka tahu banget gak boleh melakukan 1-2 mistake. Karena itu bakal bahaya. Dan mereka bermain cukup berhati-hati pastinya. Masih coba untuk berfarming ria dengan adanya minion yang sekarang mulai terdorong oleh teman-teman dari Pendekar. Dan sekarang Pendekar juga ya bakal nunggu Lord yang keempat sih. Harusnya gitu. Karena kalau dipaksa lagi Gak bisa. seandainya dia paksa nih nge-push bawah atau di-push Trilane push tanpa Lord nih ya. Itu malah bahaya jujur buat Pendekar sendiri. Counternya sekarang udah bisa dilakukan dan sekarang udah menit 20. Respawn time udah lama banget. Satu kena pick off itu udah ya? langsung ada. 60 detikan lah ya. Hampir. Mungkin 25 kali ya. Oke, dan dengan adanya menit 20 ini pun berarti ada Lord Evolve. Not evolve. Ini Lord yang bakal kuat banget pastinya. Kalau misalkan Pendekar bisa dapetin Lord tersebut tanpa adanya kalah team fight, itu bakal jadi ancaman besar. Karena tinggal dikawal aja itu damage-nya makin-makin. Dan dia ngasih buff untuk teman-teman yang mengawalnya dia. Iya itu. Itu yang paling bahaya. Jadi walaupun Pendekar nanti bisa dapat turtle, paling nggak RRQ make sure jangan sampai mereka masih berlima. Jadi masih ada chance buat nge-defense. Oke, dan sekarang setup sudah dilakukan, di mana cicilan demi cicilan sudah mulai dikeluarkan. Waduh. Tapi langsung dipaksa untuk mundur saja dari Oktanya. Rafflesia tidak ada Wave Dragon, tapi lihat Pranata. Dari 4 orang yang ada di situ, bisa-bisanya Pranata yang kena loh. Itu marksman, emang kayak gitu. Kalau main Di marksman belakang ya, tuh kayak gitu. kayak ada magnet sendiri ya. Iron Hook sama Abyssal Row itu magnet marksman tuh. Apa ya? Dan Lordnya nggak jadi lagi ya, karena memang short skill yang lumayan besar. Tadi 2 F Dragon ditambah flicker juga.
dari Rafflesia yang udah keluar. Akhirnya membuat pendekar, oke kita setup ulang lagi, jangan buru-buru. Karena Trimarnya juga ke arah atas. Waduh, tapi lihat Violence terkena dengan ada Spare of Misery. Nancap, tapi Violence ini masih terbilang cukup tanky. Gak bisa langsung di instan eliminasi. Dan akhirnya dari pendekar pun mengurungkan niatnya untuk mengeksekusi terhadap Lord. Debating aja. Lordnya juga coba untuk ditarik ulur. Karena ini udah menit-menit krusial sih. Satu momen can change everything. Dan Violence memakan Trimar. kembali dari lelenya. Trimar flanking. Oke, tapi lihat ada konsil yang dilakukan, dipaksa untuk mundur. Ternyata nampaknya kali ini dengan ada Winter Trancheo slowly gagal mendapatkan poin eliminasi terhadap seorang Speechless Ironman. Dengan adanya satu buah Immortality masih cukup berani pastinya untuk berada di garda paling depan untuk pendekar. Tapi Lordnya yang sekarang sudah mulai diinisiasi oleh teman-teman dari pendekar. Coba untuk ditarik ulur kembali walaupun sebenarnya ada percobaan sebuah backstep ya dari Trim Martezi. Benar, tadi dia coba flanking dari belakang, dia coba ngambil titik butanya, tapi yang penting udah nggak ada Winter Truncheon untuk Speechless. Nextnya dia bisa diincar lagi. Dan Fanny ya dari Slowly ini udah harus diperhitungkan juga untuk damage-nya. Yap, udah mulai terasa ya pastinya. Dan Bertrigger. sekarang Rafflesia yang ternyata termakan dengan adanya damage yang cukup mengerikan. Tapi Watchar terkena 3 orang sekaligus. Tapi perangan gak berhenti sampai situ karena Immortality-nya juga udah mulai down Baymax. satu persatu. Tapi Baymax mendapatkan free hit-nya. Okta menghilang untuk kali ini. Tapi Dawn-nya terkena dengan Spare of Destruction. Trimar berhasil untuk Baymax. dihilangkan. Tapi 2 tukar 2 untuk sejauh ini. Lord-nya masih bisa ditahan tanpa adanya tereliminasi 3 player. Dari RRQ dihilangkan. Pranata dan juga Slowly sebagai 2 damage dealer terbesar untuk RRQ. Akankah mereka melakukan kontes terhadap Lord-nya? Wah ini dari dua-duanya sebenarnya nggak bisa ngelord sih. Paling tinggi chance buat ngelordnya ya pendekar. Dia masih punya marksman dan Wow. tertancap langsung Wind of Nature-nya dipencet. Namun damage magical yang masuk akhirnya menumbangkan Pranata walaupun dia mendapatkan 1 kill juga sebagai balasannya. Oh, dan akankah Slowly yang tersisa sendirian kali ini akan ada one straight push karena di sana Serius? masih ada Baymax yang hadir wave minion di arah tengah mencoba untuk dihantarkan Slowly dengan adanya dia- purple buff. Tapi lihat dengan adanya Baymax kali ini tertancap sudah Oh, dengan no. Spare of Misery. Wave minion yang makan menghantarkan langsung dengan attack speed yang begitu kencang dan Baymax berhasil mendapatkan kemenangan kembali untuk pendekar. 2 poin tanpa balas atas RRQ Sena. Oh no. Slowly-nya kalau dia